Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Kepala SDN 1 Semoyang, dan yang kita hormati pula wali murid dan Bapak Komite yang mewakili. Untuk pagi hari ini semoga semua kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan observasi praktik kerja kepala sekolah SDN 1 Semoyang tahun ajaran 2024-2025 dengan tema refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dipresentasikan oleh Ibu Kepala SDN 1 Semoyang. Dengan waktunya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan observasi kita pada pagi hari menjelang siang ini, dan mudah-mudahan acara observasi ini berjalan lancar. Dan tak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebagai suri tauladan umat yang patut kita anut segala budi pekertinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan kata kerennya Bapak Ibu hebat yang saya hormati, pada pagi hari ini menjelang siang kami sebagai kepala sekolah di SDN 1 Semoyang akan menyampaikan praktik kerja kepala sekolah refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Tetapi sebelum kita menginjak ke acara refleksinya, marilah kita bahas dulu mengenai apa itu kurikulum. Apa itu kurikulum? Nah, kurikulum ini adalah merupakan jantung dari sebuah sistem pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman yang menentukan arah, tujuan, dan esensi dari proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan kurikulum yang optimal menjadi tanggung jawab bersama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Refleksi kolektif terhadap penerapan kurikulum sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan. Tetapi yang kita bahas di sini adalah kurikulum merdeka yang telah masuk di PMN. Apa itu kurikulum atau kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menekankan pada pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan tujuan agar siswa dapat memilih cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kemudian dari kurikulum ini punya beberapa ciri.
Seperti yang pertama, mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Kemudian yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan konteks lokal. Kemudian tiga, mengembangkan kemandirian siswa. Kemudian empat, fokus pada materi esensial. Kemudian lima, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Kemudian yang terakhir yaitu proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Kemudian kurikulum ini juga memiliki beberapa komponen yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu komponen tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, konten atau media pembelajaran. Yang ketiga, metode atau cara pembelajaran. Yang keempat, evaluasi setiap guru. Kemudian klasifikasi komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau konten. Dua, panduan pedagogik. Yang ketiga, panduan asesmen. Kemudian memiliki beberapa target untuk menyampaikan beberapa refleksi kurikulum ini. Yang pertama yaitu kepala sekolah memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan umpan balik dari warga sekolah secara terbuka dan transparan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menunjukkan keterlibatan warga sekolah dalam refleksi pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, kepala sekolah menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi atau pembaharuan kurikulum berdasarkan refleksi warga sekolah. Kemudian perilaku yang dianjurkan kepala sekolah dalam melakukan refleksi ini. Yang pertama, perilaku yang pertama yaitu yang pertama, terbuka dalam mengambil kesulitan yang dihadapi ketika mengenal peserta didik dan menganalisisnya secara mendalam. Yang kedua, melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa memilah situasi dan kondisi sekolah. Kemudian tiga, mencari contoh yang spesifik dan pengalaman atau situasi tertentu untuk mendukung refleksi. Kemudian perilaku yang dianjurkan kepala sekolah memastikan keterlibatan warga sekolah. Yang pertama yaitu menjelaskan cara keterlibatan warga sekolah yang mudah dan realistis serta hasil atau contoh spesifik dari warga sekolah. Dua, menerima umpan balik dari warga sekolah dengan sikap terbuka dan responsif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tiga, menghargai dan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang dari warga sekolah maupun kelompok minoritas. Kemudian yang lain lagi, perilaku yang dianjurkan kepala sekolah dalam menunjukkan kesediaan melakukan adaptasi atau pembaharuan kurikulum. Ini juga yang pertama, menunjukkan sikap terbuka dan kesediaan untuk menerima penyesuaian konsep dalam pelaksanaan kurikulum berdasarkan hasil refleksi.
Dua, mempertimbangkan pilihan adaptasi dan pembaharuan kurikulum dengan meminta masukan untuk analisis kelebihan dan kelemahan setiap pilihan. Kemudian yang ketiga, menerapkan perubahan atau pembaharuan kurikulum secara bertahap dan sistematis, memastikan transisi yang mulus bagi warga sekolah. Kemudian di sini ada capaian tahun 2024 pada rapor pendidikan SD 1 Semoyang. Ini data rapor pendidikan tahun 2024 ini. Yang pertama ini kemampuan literasi. Capaian kemampuan literasi sedang, yaitu 66,67%, naik 50% dari tahun 2023. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam informasi implisit dan eksplisit yang ada dalam teks untuk mencapai kompetisi minimum. Kemudian kemampuan numerasi. Capaian kemampuan numerasi kurang 33,33%, naik 33% dari tahun 2023. Kemudian kompetisi pada bilangan. Kemudian kompetisi pada domain bilangan, aljabar, geometri, dan kompetensi dalam menerapkan masih rendah dan perlu upaya perbaikan. Ini yang harus kita sama-sama kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga itu mengenai karakter. Karakter anak kita di SDN 1 Semoyang ini, capaian karakternya kurang 48,7%, mengalami penurunan 2,09% dari tahun 2023. Kreativitas, nalar, kritis, dan kemandirian indikator yang perlu kita perbaiki. Ini adalah gambaran rapor pendidikan SD 1 Semoyang tahun 2024, yaitu kemampuan literasi. Kemudian numerasi, karakter, kemudian iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, kemudian ini adalah penyampaian kami dalam refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Mungkin dalam kurikulum ini kami di sini mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik, dan kami ucapkan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk imbal baliknya kami harapkan kepada teman-teman guru untuk menyampaikan
menyampaikan apa masalahnya di dalam kelas. Mari kita diskusikan bersama-sama. Mungkin saya mulai dari kelas 3 dulu, apa keluh kesahnya di kelasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Saya guru wali kelas 3 ingin menyampaikan kendala yang saya hadapi di kelas 3 saat proses pembelajaran, di mana saya dapat tema di PMM keteraturan suasana kelas. Kendala saya yaitu sulit sekali membagi kelompok karena jumlah siswa itu sedikit. Itulah yang menjadi kendala dan yang saya hadapi ketika saya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Kiranya itu. Alhamdulillah, kendalanya sulit diatur karena jumlah siswa yang sedikit. Tetapi saya kira ini kalau memang sedikit bisa secara klasikal, atau anak-anak itu bisa kita individual juga bisa. Kalau sedikit kan mudah diatur, malah bukan sulit diatur, malah lebih mudah diatur. Bisa secara klasikal, juga bisa secara individual. Saya kira begitu. Mungkin kelas 4, mungkin gimana keluh kesahnya di kelasnya? Ya baiklah, saya guru kelas 4 melakukan refleksi dari tahun kemarin. Untuk tahun kemarin itu lebih kurang, ya lebih mendominasi anak itu kita sasarannya di karakter. Kita membangun attitude. Kebetulan kita sudah masuk di tahun 2024 ini, kita akan fokuskan di attitude anak. Daripada kita itu langsung ke kemampuan atau pengetahuannya, saya lebih condong ke attitude-nya atau sikap dari anak itu. Sehingga saya memilih di PMM itu adalah disiplin positif. Ini yang lebih bagus kita ambil, karena kegiatan yang sifatnya sikap itu mendominasi, anak itu akan menjadi lebih fokus. Jika sikapnya tidak kita atur, anak itu semeraut, ada yang cengeng, ada yang dikit-dikit ngeluh. Nah ini yang kita bangun, mulai dari sikap. Kebetulan yang di disiplin positif ini fokus pada sikap yang kami bangun, dan kedua kesepakatan kelas. Kebetulan dari kelas 3 tadi yang membahasakan tentang sulitnya mengkelompokkan siswa. Nah sekarang kita itu mengajak siswa bagaimana siswa ikut berpartisipasi, sehingga kita itu mampu mengelompokkan mereka tanpa diatur lagi. Karena apa? Karena kita itu bangun adalah sikap disiplin positifnya. Sehingga di kelas 4 alhamdulillah ada perkembangan sedikit demi sedikit, walaupun belum begitu, tetapi mereka sudah berusaha, atau tetap kita usahakan, terutama saya selaku guru kelas 4. Nah ini untuk saya tekankan bahwa kelas 4 masih saya condongkan untuk attitude-nya atau akhlaknya ya. Sekian. Alhamdulillah, untuk kelas 4 ini kata gurunya sudah bisa lumayan diatur, dan alhamdulillah kalau kita lihat dari karakter anak-anak kita itu memang kualitasnya kurang. Tapi saya rasa dari pengalaman saya, bagaimana cara mengatasi karakter anak yang luar biasa kurang di SDN 1 Semoyang ini, karena keadaan sekolah kita atau siswi kita itu
adalah anak-anak yang kurang mampu. Oleh sebab itu, kami bersama guru-guru di sini luar biasa bagaimana cara mengajak anak-anak itu untuk berkarakter yang lebih baik. Tapi ya karena anak kita di SDN 1 Semoyang ini kurang kasih sayang terhadap orang tuanya, karena kebanyakan anak-anak kami di sini yaitu anak yatim atau anak yang kurang mampu. Oleh sebab itu, kami bersama guru-guru kami di sini memang luar biasa bagaimana cara mendidik anak-anak yang berkarakter keras. Tetapi pengalaman saya, kita panggil anak tersebut yang sangat menonjol tabiatnya atau perbuatannya, kami pilahkan, kami ajarkan dan kami didik secara khusus. Kami elus-elus, kami tanya apa makanannya, siapa temannya di rumah. Anak itu harus didekati terus. Tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita marahi terus keras. Soalnya anak itu butuh kasih sayang yang luar biasa. Saya kira anak kita ini lebih-lebih anak yatim. Kadang-kadang di sekolah kami ini banyak sekali anak-anak kami yang orang tuanya meninggal, orang tua ayahnya meninggal, ibunya orang luar, seperti di Jawa. Begitu pula ibunya, anak ini tinggal sebatang kara. Oleh sebab itu, kami selalu di sini mengadakan setiap bulan kami bersama-sama guru di sini memberikan santunan kepada anak yatim. Kemudian sekali setahun kami ajak anak-anak kami di sini makan bersama. Dan dananya ini dari Bapak Ibu guru di sini. Alhamdulillah kami sangat berusaha dan berupaya bagaimana cara mengatasi karakter anak yang keras ini. Nah, inilah yang kami laksanakan di SDN 1 Semoyang, dan kami mohon pada bapak atau ibu yang mendengar, mohon uluran tangan karena sekolah kami ini butuh perhatian. Mungkin saya rasa cukup sekian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan observasi praktik kerja kepala sekolah untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan ini menjadi tolak ukur kita bahwa refleksi ini sangat penting dan perlu pengenangan, istilahnya itu timbal balik yang dihadapi di tahun kemarin dan bisa kita perbaiki di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kami SDN 1 Semoyang. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.